تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang mana? Yang mana akan dulu? Itu saya dulu. Itu saya itu mas. Sekumpul ada. Udah semua ada. Ada ini ada apa ya kalau dia bisa mencari semua ada. Tadi Yang mana kan? beda. Lain itu sama dari itu. Sama. Yang mana kamu yang sama? اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي. يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي. يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. Berkat guru sekumpul kami semua ngumpul, mohon syafaat Rasul dalam surga terkumpul. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Berkat maulid habsi dan maulid al-azabi, burdah dalail khairati, nyebar ke pelosok negeri. Ya Syekhana ya Jaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Bukti beliau masyhurnya kasid sidi maulidnya, juga foto-fotonya ada di mana-mana. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, sudah kalau dulu. Iya. Sudah kalian على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما خرجت عن كتابته قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا
والأرض خلق سهل واللبس المحتمل على المعنى الزي إذا دعاه المسكين وجبه زبدا معجلة وهو شفيق رحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة الرقوية الذي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر فيه تعثرت الطرق والمنازل وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلقه انتشر بخصوصية فما من خلق من برية المحمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجمل بوجه الحبيب وشأنه وله علا في مجده ومكانه أوصف عز الخلق على مجده وخلق على نفسها بعنانه وقد بسط القلب في تدوين ما بده العلم من واقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به على هذا العبد المقرب من التعظيم والخلق العظيم فعسى مني أمسك عنة الأقلام في هذا المقام والسلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bapaannya karena dia sudah juga. Tapi yang mana? Hanya dia sudah halal. Oke, sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertawassul kepada Rasulullah, mudah-mudahan hadir semua di situ dipanjangkan umur, disihatkan badan pian, dimurahkan rezeki pian. Mudah-mudahan apa yang diajak pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baiti wa awliyaihi ajmain summa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila ruhi Syekh Muhammad Salman Al-Madani, summa ila ruhi Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, summa ila ruhi Syekh Guru Duani Abdul Ghani Martapura walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati ibu-ibu serta adik-adik sekalian, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Karena dengan rahmat, nikmat dan taufik hidayahnya jual, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam gunaya untuk memperdengari daripada Isra dan Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga dan sahabat beliau. Lantaran beliau kita dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Allah telah menjalankan hambanya di dalam sedikit daripada malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di negeri Baitul Maqdis. Pada suatu malam Nabi Muhammad SAW berbaring-baring dalam Masjidil Haram di antara tidur dan jaga. Tiba-tiba datang Jibril dan Mikail alaihissalam. Kemudian malaikat itu memberi salam kepada Rasulullah dengan katanya, Assalamu alayka ya sayyidil mursalin. Maka Rasulullah berdiri dan menjawab salam keduanya, Waalaikumsalam ya Ruhal Amin. Kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, marilah kita berjalan bersama-sama hamba. Maka sabda Rasulullah, kemana kita berjalan wahai Jibril? Maka jawab Jibril, bila kita berjalan ke hadirat Tuhan Rabbul Arsyil Azim. Maka Jibril menarik tangan Rasulullah yang mulia keluar daripada Masjidil Haram. Maka Rasulullah melihat seekor burak yang sangat indah, pipinya seperti pipi unta, seperti pipi manusia, dan kakinya seperti kaki unta, dan ekornya pun seperti ekor unta, dan mempunyai dua sayap pada dua pahanya. Apabila ia hendak berjalan, dikapakkannya sayapnya itu, maka berjalanlah ia dengan secepat daripada kilat, dan sekali melangkah menempuh perjalanan sejauh mata memandang. Setelah itu berkatalah Jibril kepada Mikail, ambilkan aku air Zamzam dan air Kausar dengan suatu bejana untuk mensucikan hati Nabi, dan dari alkah yakni segumpal daripada darah yang hitam tempat was-was setan. Maka dada Nabi dibelah oleh Jibril, mula-mula di bawah leher seperti di atas pusat. Padahal sedikit pun Nabi tidak merasa sakit dan tidak merasa pedih. Kemudian hati Rasulullah dikeluarkan dan dibasuh 3 kali. Hati Rasulullah dipenuhi dengan iman, Islam, ilmu, hilm, dan hikmah. Sesudah itu Jibril merapatkan kembali dada Nabi seperti semula, dan Jibril memberi cap di antara dua balikat Nabi dengan cap khatamun nubuwah, sebagaimana tanda-tanda Nabi akhir zaman. Kemudian Nabi dibawa kepada burak, dan Jibril meminta kepada Nabi agar berjanji jangan menaiki burak yang lain daripada pada hari kiamat nanti selain burak ini. Maka berjanjilah Rasulullah, lalu naik ke atas burak itu. Jibril di sebelah kanan memegang palita, dan Mikail sebelah kiri memegang gagang burak itu. Maka berjalanlah burak itu dan apabila naik ke atas bukit, maka berpendek kakinya berpendek kakinya yang di depan, dan apabila turun dari bukit, maka berpendek kakinya yang di belakang, agar Rasulullah tidak sukar mengendarainya. Setiap ia melangkah, dikapakkannya sayapnya itu, hingga tidak berapa lama sampailah kepada sebatang pohon kurma. Maka berkatalah Jibril, ya Rasulullah, turunlah di tempat ini dan sembahyang 2 rakaat. Maka turun Rasulullah dan sembahyang 2 rakaat. Setelah itu berkatalah Jibril, ya Rasulullah, tahukah engkau tempat apa ini? Jawab Rasulullah, aku tidak tahu. Maka kata Jibril, ini adalah
bumi Thayyibah namanya tempat engkau berhijrah nanti, dan akan bernama disebut Madinah. Kemudian berjalanlah Rasulullah bersama Jibril dan Mikail hingga sampai ke sebuah mahli gaib. Maka berkata Jibril, "Ya Rasulullah, turunlah engkau di tempat ini dan sembahyanglah 2 rakaat." Maka turun Rasulullah masuk ke dalam mahli gaib itu dan sembahyang 2 rakaat. Setelah itu berangkatlah Jibril setelah itu berkatalah Jibril, "Ya Rasulullah, tahukah engkau mahli gaib apa ini?" Maka jawab Jibril, "Ini adalah tempat yang bernama Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam." Kemudian berjalanlah Nabi hingga sampai ke Baitul Maqdis, dan turunlah mereka di muka Masjidil Aqsa, serta Nabi mengikat tali burak dan salah satu tiang pintu Masjidil Aqsa. Kemudian mereka masuk ke dalam masjid itu, maka Rasulullah melihat di dalam masjid itu penuh dengan roh para nabi dan Rasul alaihissalam. Kemudian Jibril membawa Nabi mihrab, yakni tempat imam. Maka ajanlah Mikail, kemudian sembahyanglah mereka sekalian dengan diimami oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai sembahyang, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah pun memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan katanya, "Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin, Habbatan linnasi basyira wa nadhira." Yakni segala puji bagi Allah yang telah memperutus akan daku sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai pemberi kabar gembira dan kabar ketakutan kepada manusia. Manakala pujian Rasulullah itu didengar oleh para anbiya itu, maka mereka berkata, pujian-pujian Nabi Muhammad ini melebihi dari pujian kita semua. Kemudian Rasulullah pula merasa dahaga. Nah, di sini pula kita bahasakan. Kemudian Rasulullah itu merasa dahaga, maksudnya asa haus. Bisa kalau kita kadang-kadang pula rancak berjalan, tuhuk berjalan-jalan asa kehausan. Maka bila kita berjalan jauh ini makin hari panas jarang lapar, kebanyakannya yang pertama dulu haus. Amun lapar tuh umur 2, bila sudah haus sampai kebanyakannya hendak makan. Jarang kalau beliau apa haus dia makan dulu, nak ada mungkin bila pengen dulu disebut kena sangkal. Pas kalau minum dulu beliau sudah minum lalu hendak makan, amun pengen berdulu makan pas tak sangkal. Cuma ingat pula pasal makan tuh tangan kanan lawan membaca ayat-ayat Allah. Kemudian pula Rasulullah merasa dahaga, yakni minum, maka didatangkanlah oleh Jibril 3 buah gelas. 3 buah gelas, Bu. Sebuah berisi air putih semata-mata, maksudnya sebutik, dan sebuah berisi air susu, kemudian sebuah lagi berisi air arak. Nah, 3 bulan dijulung bulan. Kemudian Rasulullah merasa dahaga hingga minum, maka didatangkan oleh malaikat Jibril 3 buah gelas, 3 buah cangkir. Bahasa kita bulan cangkir adanya gelas, gelas itu bulan kenal ya, kalau macam-macam ada ini, namun kita ya cangkir, ya gelasnya sama aja bulan kurang lebih ya, gelas lawan cangkir. 3 buah gelas, sebuah yang berisi air putih semata-mata dan sebuah berisi air susu, kemudian sebuah lagi berisi air arak. Kan 3-nya tuh, Bu. Air putih, air susu, air arak. Nah, cuma di belakang ada gula kopi. Kopi itu makanan para aulia. Maksudnya bila orang minum kopi kebanyakannya gula ada mau guring. Bila wak bagendut jadi kurus. Bila nang kurus pula jangan minum kopi bertambah kurus. Nyapi kopi itu panas. Bahkan bila orang penyakit mah ada kawan minum kopi, enang jurang mah daripada naik. Lalu di sini pula
Di sebuah berisi air putih biasa semata-mata, dan sebuah berisi air susu, kemudian sebuah lagi berisi air arak. Maka diambil oleh Rasulullah gelas yang berisi air susu. Susu bulan diminum sidin, lalu meminumnya hingga tinggal sedikit. Tinggal bu. Sama kapian juga kalau minum banyu jarang maka habis. Kenapa tinggal? Itu jepin hampasnya. Bujur pulang tak makan hampas. Air susu kan bulan pasti ada hampasnya. Nang hampasnya itu nang neraka. Artinya nang sedikitnya itu bo. Makanya kita ini bulan hitungannya banyak masuk surga karena nang neraka itu nang sedikit tidak hampasnya. Nang kada mau beriman, nang kada mau menuruti daripada tingkah laku daripada Rasulullah. Maka diambil oleh Rasulullah akan gelas yang berisi air susu, lalu diminumnya hingga tinggal sedikit tertinggal bu. Kayak kita jadi tinggal sedikit itu jarang dihabisakan. Pian siapa kecuali kehausan benar, berarti hendak lagi dihitung kena gula pian bila orang minum buat kena habis julung secangkir lagi, berarti hendak lagi habis. Amunnya tak separuh berarti sudah kanyang. Nasi diintunya pindah bakarik julung lagi bu. Amun gue ngapa amun ketinggal separuh berarti orang tuh sudah kanyang, ketahuan kalau jadi merasa ya kita buat dintu bulan merasa sama dintu aturannya bulan laki kan menjulung duit kenepian bila habis julungi pulang, tapi bila ada berarti masih ada lagi. Nah kayak gitu kalau buat kiasnya tadi. Sama kayak kita minum makan itu juga buat bila si anu itu dia makan pindah bakal menggusak-gusak berarti kelaparan. Dia menggusak-gusak bu, bilanya pindah santai berarti orang tuh kanyang tuh. Ketahuan bu. Jadi bila orang pindah menggesak-gesak berarti kelaparan. Bilanya kadang-kadang santai berarti itu sudah kanyang pula. Kemudian pula Rasulullah tadi di sebuah berisi air susu, kemudian sebuah lagi berisi air arak. Diambil oleh Rasulullah akan gelas yang berisi air susu, lalu diminumnya hingga tinggal sedikit. Dan diambil Rasulullah kembali gelas yang berisi air putih, lalu diminumnya sekadar saja, sepasa sedikit saja bu, atau sekadar pula kayak ulun pernah minum banyu akuang ini, ulun kada habis berarti ulun sudah bercukup haus, habis sudah. Tapi bila ulun kena habisakan berarti tambah sebotol lagi, itu berarti kehausan. Lalu Rasulullah apa di sini bu? Nah, Rasulullah kembali gelas yang berisi air putih, lalu diminumnya sekadar saja, sedikit saja bu. Maka berkatalah Jibril, sesungguhnya budiman pekerjaan sampian wahai Rasulullah, jika engkau habiskan ini susu, maka habislah semua umat sampian masuk surga. Nah bucak dihabisakan dia masuk surga sebenarnya, cuma ada tertinggal, nyata tinggal. Amun pula dihabisakan pulang siapa? Maisi nerakanya pulang bu. Neraka terus ada berisi, surga pun ada berisi. Makanya di dunia dua kalau bu, ada nang beriman, ada nang pa ibadah, ada daripada kadar inya maisi nang dua tadi pang. Nah, jadi kita jangan heran di dunia ini bu, orang maksiat mungkin hendak maisi itu, orang nang pa ibadah mungkin hendak maisi daripada surga. Dan sisa air susu yang ditinggal itu, ujar Jibril, itulah umatmu yang jadi maksiat. Nah sedikit itu maksiat bu, dan masuk kena ke dalam neraka. Tetapi apabila habis hitungan hisabnya, niscaya akan dimasukkan juga oleh Allah ke dalam surga. Ngertilah bu, maksudnya bulan kita ada dosa, masukkan dulu ke neraka, karena bila sudah tuntung dosanya masuk surga beretakan. Asal orangnya Islam, makanya orang Islam ini masuk surga. Makanya kita syukuri bu, tandanya orang Islam ini bukan insya Allah kena masuk surga beretakan, cuma ia tadi singgah dari lantaran dosa. Kayak pian gue berjalan hendak namanya amat, sekalinya singgah tak kawarong. Anak bersinggah tadi aturannya tata tarusan, ini kebanyakannya bersinggah kawarong. Nah singgah tadi dulu ke neraka dulu, karena masuk surga itu.
Cuma boleh lawas amun kawan jangan sampai bersinggah, Bu. Jadi jipin kayak apa? Jadi bersikir tadi banyak ke istighfar, minta ampun kepada Allah. Ngapa nang disuruh Allah dikerjakan? Saya kira jangan ada singgah-singgah, karena pian pacangan bersinggah. Tapi jipin satu makin bu amun kawan jangan akun singgah. Kenapa? Karena mana situ dahsyat. Pernah sejarah di zaman Nabi, Bu, Rasulullah tuh di Isra Mi'raj itu melihat pula orang kapalanya pecah, dicatok bu pecah pula berbulik pulang, dicatok pulang berbulik pulang, dicatok berbulik pulang. Lalu Rasulullah bersuara, ujar Rasulullah, siapa itu? Malaikat Jibril, siapa nang dicatok kapalanya berbulik, cuma pecah bu kapalanya, cuma berbulik pulang. Cakap kita di sini pula sudah dicatok mati ranai. Ini kada artinya bangsul bahasa. Nah, lalu ujar Rasulullah, siapa itu? Malaikat Jibril, dicatok berbulik siapa itu? Lalu Jibril lalu ujar Jibril, itu umat sampian juga. Jadi ujar Rasulullah, ngapa kesalahannya umat sampian? Kesalahannya ketujuh meninggalkan daripada sembahyang. Makanya sembahyang di bulan diwajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Diwajibkan itu bulan, maksudnya jangan ditinggal-tinggal. Bila tertinggal Pak, dikakadai ya. Dikada Bu, saya kira jangan ada sampai bertinggalan. Banyak kena bulan bila orang meninggalkan sembahyangnya nang pacak kapalanya dicatok. Sudah pecah pula berbulik basah. Pecah berbulik basah. Pecah sampai tuntung daripada dosanya, sampai tuntung daripada dosanya. Assalamualaikum. Belum lagi anak saya sudah benar. Cuma tadi dulu lah. Dan kita buat sabar. Ayo terakhir lagi. Maka diambil oleh Rasulullah gelas yang berisi air susu tadi, lalu diminum hingga tinggal sedikit. Nah di sini tadinya apa Bu? Artinya pula dipecah pula kapalanya, dipecah pula bangkit pulang. Dipecah siapa yang itu? Ujar Jibril, itu umat sampian juga nang ketujuh meninggalkan daripada sembahyang. Makanya boleh kena bila orang ketujuh meninggalkan sembahyang ya tadi kapalanya itu dipecah tuh ya dicatok orang Bu, pecah pula karena bangkit pulang, pecah pulang begitu sampai tabila tuntung dosanya. Makanya kepada kita nih bila ada dosa ya orang singgah, nang orang bu langsung masuk surga ya nang kada ada besi singgahan. Nah itu bulan itu dapat ulun sampaikan Bu, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf bulan atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkat pian memperingati Isra Mi'raj bulan, mudah-mudahan apa nang dihajat pian, apa nang dipinta pian, apa nang dicita-cita pian, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan di akhirat, lepaskan daripada neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum